Halo kawan-kawan, kita kembali lagi. Kita akan membahas sesuatu ya. Apa yang kira-kira kita bahas ya? Gini aja, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah gambar ya yang didapatkan dari Luosu ya. Luosu Chuanhuan Mo Fan Tu. Ini di barat disebut magic ya. Magic box, di mana permainan magic box itu jika angkanya dari 9 kotak itu dijumlahkan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, dari bawah ke atas, dari secara diagonal, itu jumlahnya adalah sama persis ya. Dan itu terjadi pada Luosu ya. Itu terjadi pada Luosu. Luosu itu ada 9 kotak seperti ini. Ya. Kita coba bermain matematika sejenak. Ya. Kita lihat. Misalnya, kita ubah angka-angka yang ada di dalam itu ya menjadi X. Ya. Maka ini S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 ya. Sekarang Mo Fan Tu ini ya, saya gambar kembali supaya kita mudah ya, menjadi mudah. S1, S2, S3, S4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini adalah sebuah kotak ya. Kita cari misalnya dijumlahkan dari sini ke sini ya, kiri kanan atau atas bawah atau diagonal ya, diagonal. Dari jumlah dari mana saja, dia hasilnya adalah sama ya. Hasilnya misalnya kita sebut dengan K. Nah, dengan K ya. Maka kita bisa dapatkan sebuah rumus, misalnya ya kita lihat K dijumlahkan dari kiri kanan 1 plus S2 plus S3 ya. Itu kan dari kiri ke kanan. Yang kedua ini yang 1, yang 2, yang 3 ya. Yang kedua adalah S4, S5, S6. Yang ketiga adalah S7, S8, S9 ya. Kita kemudian bisa misalnya kita putar-putarkan ya, kita putarkan berarti jika kotak ini kita isi dengan angka, supaya gampang, angkanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4 ya. Kita putar 90 derajat ya. Berarti dia akan menjadi 8 di sini ya. 8, 2, 4 ya. Ya, kemudian 1, 5, 9, kemudian 4, 9, 2. Kita putar segitu ya. Kemudian kita putar lagi ya, dia akan menjadi berarti 8 menjadi di sini ya. Nah, 8 menjadi di sini, 8, 2, 4 jadi di sini ya. 8, 2, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, ini 3 ya. Berarti ini 3. Ketiga ya. Kita hapus dulu supaya nggak kacau ya. Berarti
8 menjadi sini ya. Berarti 8, 3, 4 di sini. Ya. Setelah itu 1, 5, 9 di sini. 1, 5, 9. Nah, yang terakhir baru 6, 2, 6, 7. 7, 2. Ya. 1, 2, 3. Satu keadaan lagi. Ya. Di sini. Berarti 8 menjadi di sini ya. Kalau 8 jadi sini berarti 8, 1, 6. Ya kan? Ketarik ke atas ya. Jadi 7, 5, 7, 5, 5 selalu di tengah ya, nomor 3. Ya. Kemudian satu lagi adalah 294. 294. Ini ada ini adalah N1, N2, N3, N4. Ada 4 keadaan. Ya. 4 keadaan itu ya setiap perputaran itu adalah 90 derajat. 90 derajat ya. Setelah itu kita bisa tuliskan yang N1 atau A, N2, N3, N4 tadi ya. Itu berarti tadi ada 492, 4S, 9, 492. Nah, kemudian 492, 37, 3, 5, 7, 5 tidak hitung. 3, 7, kemudian 816, 8, 5, 6 berarti 8, 7, 8, 1, 1, yang terakhir adalah 2, 6, 2 udah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul ya. Dia selalu ada 8 keadaan. Selalu ada 8 keadaan ya. Jadi dari 4 ini dia tidak lepas dari 4 keadaan itu. Ya. Jadi yang N2 itu menjadi pasang 8, 3, 4 ya. Pasang 4. Kemudian 19, 6, 7, 2, 9, 6, 7, 2 ya. Dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan kotak-kotak tadi. Kotak-kotak tadi kita tinggal uraikan saja. Ya. Maka kita nanti bisa berdasarkan ini ya kita putar-putar ya. Maka kita bisa langsung saja kita hapus saja karena akan makan waktu. Kita langsung menuju kepada kotaknya. Langsung pada kotaknya ya. Kalau kotaknya kita isi dengan angka tadi 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Maka kalau kita jumlahkan dari sini ke sini, ini 15, ini kemari juga 15, kemari juga 15 ya. Ke bawah juga 15 ya, 6,
9, 15, betul. Ini 15, ke sini 15. Kanan kiri, kiri kanan sama, atas bawah sama. Ya. Diagonal pun sama, ya, sama. Jadi dijumlahkan dari sudut manapun, itu angka selalu 15, ya. Jadi itu hanya segera untuk membuktikan bahwa angka ini sebetulnya adalah sesuatu itu diputar ke arah mana saja, hasilnya adalah sama, hasilnya itu aja. Ya. Jadi dari hasil seperti ini, kemudian kita terapkan ke dalam apa yang disebut canpu. Ya. Nah, canpu itu pakai 3 buah kemungkinan, 3 buah koin misalnya, ya. Koin yang positif, negatif, positif misalnya, kita kocok koin. Ada satu metode namanya Liu Yao, Yao begini. Ya. Liu Yao itu adalah suatu permainan atau suatu cara untuk meramal atau untuk mencari tahu suatu penyelesaian, di mana penyelesaian itu kita tidak bisa menyelesaikan dari acuan tanggal lahir atau waktu, juga tidak bisa kita selesaikan dari acuan arah atau tempat. Jadi dari tempat tidak bisa, dari waktu tidak bisa. Ya terpaksa kita ambil dari kemungkinan, ya. Jadi setelah kita buktikan dengan matematika kalau dibuktikan itu cukup ruwet, cukup panjang, ya. Dan itu bisa dibuktikan bahwa bagaimanapun diputar, bagaimanapun dikocok, ya, hasil akhirnya tetap sama. Dia tidak berubah. Ya, hasil akhirnya adalah sama. Itu intinya. Itu menceritakan bahwa teori kemungkinan itu bisa diterapkan untuk sebuah ramalan, karena dia tidak lari kemana-mana. Ya, dia tetap ada satu peraturannya, walaupun sudah diputer-puter, dikocok-kocok, dimain-mainin, hasilnya tetap itu aja. Ya, nah, jadi itu yang diterapkan dengan 3 buah koin, ya, di mana setiap kali kita kocok, maka dia akan timbul 1 kuah. Ya, setiap kali kocok itu timbul 1 kuah. Jadi ada yang memakai metode misalnya, kalau dapat positif negatif, positif itu artinya koinnya misalnya sebelahnya burung, semuanya sebelahnya angka. Nah, atau sebelahnya ada gambar orang, sebelahnya angka. Ya, yang angka kita anggap positif, yang gambar anggap negatif. Ya, berarti ini angka, ini gambar, ini angka. Nah, ada yang memakai metode bahwa kalau terdapat 2 yang sama, 2 sama, itu adalah positif. Kalau 2 yang sama tetapi positif dua-duanya, itu positif. 2 sama negatif dua-duanya, itu negatif. Itu negatif. Kalau 3-tiganya sama, ya, 3-tiganya sama, itu adalah positif dengan perubahan. Kalau dia itu positif. 3-tiganya sama negatif dengan perubahan. Kalau dia itu negatif, ya. Kemudian kalau 2-nya negatif, 2 positif, ya, di sini sudah ada. Berarti dari situ kemudian bisa kalau kita kocok 3 kali, berarti dia timbul 1 kuah yang sederhana. Misalnya dapatnya adalah 3 garis semua, itu namanya qian kuah. Itu namanya qian, ya. Nanti seterusnya nanti saya akan terangkan qian kuah isinya apa, kun kuah isinya apa, ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali ceritanya, panjang. Kita potong-potong saja, ya.
Kalau kita dapatkannya misalnya tiga-tiganya sama, itu namanya kunqua. Kunqua, ya. Intinya Qian itu positif semua, berarti dia hebat sekali, dia gerakannya kuat. Kun itu berarti dia lemah sekali, gerakannya lambat. Itu intinya. Karena kun itu semuanya negatif. Ya. Ada juga yang memakai metode 64 kuat. 64 kuat. Kalau pakai metode 64 kuat, berarti dia mesti kocok 6 kali. Setiap kali menentukan satu garis. Ya. 6 kali menjadi 6 garis. Misalnya ini adalah 火跟水，ini potong. Ya, misalnya 火 sama 水，atasnya 火，bawahnya 水，ya, 离坎，ya, 离坎，水火火水，ya, 火水水火。Jadi kalau air di bawah, api di atas, itu adalah keadaan yang baik, seperti matahari di atas, laut itu ada di bawah, terjadi pemuaian dengan baik. Kalau dibalik ya berarti ya api ada di bawah, itu bawahnya panas. Ya. Itu akan menyebabkan hujan dari bawah, dari atas, itu bisa banjir. Lebih kurang bayangannya seperti itu. Ya. Nah, jadi itu adalah metode yang diterapkan ya dari hasil kocok-kocok angka seperti itu. Ya. Nah, jadi permainan matematika tentang Hoden Pakwa, itu Hoden Pakwa. Permainan matematika tentang Shenten Pakwa juga ada. Jadi supaya tidak terlalu panjang ya, kita potong saja sampai di sini. Ya. Ya, terima kasih. Kita tunggu yang berikutnya.